Halo sahabat GPIB, selamat malam. Semoga kabar kita baik dan sehat. Kalaupun ada di antara sahabat GPIB yang kurang sehat atau kurang baik, semoga pelan-pelan kita bisa sehat dan baik lagi. Sebelum kita mengakhiri hari ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan doa bersama. Sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami rapuh dan terbatas. Karena itu kami tahu kepada siapa kami menggantungkan hidup ini. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Karena itu sebelum kami mengakhiri hari ini, kami rindu supaya Tuhan kembali menyapa kami lewat pembacaan Alkitab dan renungan atasnya, supaya kami beroleh semangat untuk melanjutkan hari-hari hidup kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah untuk kami umat-Mu. Amin. Sahabat GPIB terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 9 sampai dengan ke-10 yang menyatakan, "Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, keberpihakan Tuhan untuk memperhatikan ratapan air mata umat Israel di pembuangan Mesir, kini dipercayakan di pundak seorang manusia yang bernama Musa. Musalah yang Tuhan utus untuk menggenapi rencana penyelamatan yang sebelumnya telah Tuhan sampaikan kepada Musa. Jadi maksud dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan Israel kini menjadi tanggung jawab manusia, yaitu Musa. Kalau sebelumnya Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan teriakan orang Israel, sekarang Tuhan turun tangan lewat Musa untuk membebaskan Israel. Musalah yang harus menghadap Firaun, Musalah yang Tuhan pakai untuk membangun masa depan umat Israel. Itu berarti sahabat GPIB, Musa sangatlah penting. Musa kehadirannya sangat mendesak. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Kristus, pengutusan Tuhan kepada Musa ini adalah pengutusan ke tengah-tengah bahaya dan kesulitan. Di Mesir, Musa akan berhadapan dengan resiko yang berbahaya dan penuh konflik. Musa akan berhadapan dengan kekuasaan Mesir yang sangat besar. Peluang keberhasilan Musa sangat kecil. Bahkan nyawa Musa pun akan menjadi taruhannya. Karena itu tidak heran kalau kita perhatikan narasi-narasi selanjutnya, sahabat GPIB, Musa sempat mempertanyakan kepantasan atau kelayakan dirinya untuk melakukan pengutusan Tuhan itu. Narasi pengutusan Musa ini, sahabat terkasih, mengingatkan kita tentang Tuhan yang bekerja, menyelamatkan dan memulihkan kehidupan manusia di dalam dan melalui kita. Penyelamatan yang Tuhan berikan untuk kita dan untuk dunia ini bukan sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Keselamatan tidak datang begitu saja. Tuhan mengutus kita manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan Tuhan itu. Karena itu, penyelamatan, pertolongan, pemulihan dari Tuhan mestinya terwujud lewat perkataan dan tindakan kita setiap hari. Perkataan dan tindakan apakah yang hari ini telah kita lakukan demi menolong, demi memperhatikan, demi memulihkan hidup orang lain? Di sisi lain, sahabat GPIB, kita pun perlu merenungkan bahwa pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk menolong dan memperhatikan hidup manusia bukanlah pekerjaan yang sekali jadi. Penyelamatan Tuhan terjadi dalam proses yang panjang dan penuh dengan risiko.
untuk menolong sesama agar bisa pulih, agar bisa sembuh, kita pun tidak lepas dari tantangan dan bahaya. Ketika kita ingin memperhatikan, mempedulikan, menolong hidup orang lain, sahabat GPIB, kadangkala kita harus berhadapan dengan berbagai macam risiko. Namun seperti Musa, Tuhan mengajak kita, Tuhan mengutus kita, Tuhan mempercayakan kita untuk memperhatikan hidup orang lain, menjaga keselamatan hidup orang lain dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian untuk berkarya, Tuhan senantiasa mendampingi kita. Kiranya firman malam hari ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus berkarya dengan berbagai kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, agar kehadiran kita bisa menambah keindahan di tengah-tengah dunia milik Tuhan ini. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, sumber keselamatan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa menyapa kami. Terima kasih karena di hari Minggu ini Tuhan mengizinkan kami bersekutu lalu belajar dari firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami menggantungkan hidup kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kami beroleh pertolongan, perlindungan, pemulihan, dan keselamatan. Pakailah kami Tuhan dengan semua talenta yang ada dalam diri kami untuk juga berjuang demi keselamatan hidup sesama. Kami berserah diri, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan sebagai bangsa dan negara. Berkati kami ketika kami beristirahat di malam ini, kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang bergumul karena beragam pergumulan hidup, beragam kemalangan yang membuat mereka tidak bisa lagi merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Pulihkanlah mereka, bahkan pakailah kami untuk juga memulihkan hidup orang lain. Inilah seruan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Salam, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera.
Atau jika ibu bapak saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.